Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwan Penapedia yang dirahmati Allah, berikut adalah video tentang kisah ketika ruh orang yang sudah meninggal mendatangi rumah dan kuburannya. Rasulullah SAW bersabda, ketika ruh sudah keluar dari tubuh anak Adam dan telah lewat masa 3 hari, maka ruh itu berkata, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku berjalan sehingga aku bisa melihat jasadku, di mana aku pernah berada di dalam jasad tersebut." Allah pun mengizinkannya. Datanglah ruh ke kuburnya, ia melihat jasad dari jauh. Darah telah mengalir dari kedua hidung dan mulutnya. Maka ruh itu menangis dengan tangisan yang lama. Kemudian ruh berkata, "Wahai jasad yang miskin, wahai kekasihku, apakah kamu ingat hari-hari hidupmu? Ini adalah rumah duka cita, dan rumah cobaan, dan rumah kesedihan, rumah kesusahan, dan rumah penyesalan." Kemudian ruh pergi. Ketika lewat 5 hari, ruh itu berkata, "Ya Tuhanku, izinkanlah aku lihat jasadku lagi." Allah pun mengizinkannya. Lalu datanglah ruh ke kuburnya, ia melihat dari jauh, dan telah mengalir dari hidungnya, mulutnya, serta telinganya nanah kental yang bercampur dengan darah. Maka ruh menangis dengan sangat keras. Kemudian ia berkata, "Wahai jasad yang miskin, apakah kamu ingat hari-hari hidupmu? Ini adalah rumah kesedihan, rumah duka cita, rumahnya ulat dan kalajengking yang telah memakan dan merobek anggota tubuhmu." Setelah itu, ruh pun berlalu. Tatkala lewat masa 7 hari, ruh berkata, "Ya Tuhanku, izinkanlah aku untuk melihat jasadku." Allah pun mengizinkannya. Maka datang ruh ke kuburnya, ia melihat dari jauh jasadnya telah dikerubungi oleh banyak ulat. Melihat hal itu, ruh menangis dengan sangat keras seraya berkata, "Wahai tubuhku, apakah kamu ingat hari-hari hidupmu, di mana anak-anakmu, kaum kerabatmu, saudara-saudaramu, teman dekatmu, sahabatmu, dan di mana tetanggamu, yaitu orang yang ridha bertetangga denganmu. Pada hari ini mereka menangis kepadaku dan kepadamu." Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika seorang muslim meninggal dunia, maka ruhnya berputar-putar di sekitar rumahnya selama 1 bulan. Ruh ini bisa melihat harta benda yang ditinggalkannya, bagaimana cara hartanya dibagi, dan bagaimana hutang-hutangnya dibayar. Ketika telah sampai masa 1 bulan, ruh kembali ke kuburnya. Ia berputar-putar sampai dalam masa 1 tahun dari kematiannya, dan ia bisa melihat orang yang mendoakan dirinya. Ia juga bisa melihat orang yang bersedih atas kematiannya. Setelah 1 tahun, ruh diangkat ke tempat kumpulnya para ruh sampai hari kiamat. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr." Artinya, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Surat Al-Qadr ayat 4. Ada yang mengatakan bahwa bersama para malaikat itu adalah ruh dan raihan. Juga ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan ruh pada ayat di atas adalah malaikat yang agung yang turun khusus melayani orang mukmin. Sebagaimana firman Allah, "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa, la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba." Artinya, pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah
dan ia mengucapkan kata yang benar. Quran Surat An-Naba ayat 38. Ada yang mengatakan kata ruh dari ayat di atas adalah ruhnya Nabi Muhammad SAW yang ada di bawah arash. Ruh ini memohon izin kepada Allah di malam Lailatul Qadar agar diperkenankan turun untuk memberi salam kepada orang mukmin. Maka ruh itu berjalan di tempat mereka. Pendapat lain mengatakan maksud kata ruh dari ayat di atas adalah ruh para kerabat yang sudah mati. Ruh itu berkata, "Ya Tuhan kami, izinkanlah kami turun ke bumi sehingga kami bisa melihat anak-anak kami dan keluarga kami." Akhirnya turunlah ruh itu di malam Lailatul Qadar. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, pada waktu hari raya, hari Asyura, hari Jumat yang pertama dari bulan Rajab, malam pertengahan bulan Sya'ban, malam Lailatul Qadar serta malam Jumat, keluarlah ruh-ruh yang sudah mati. Maka berdiri di depan pintu rumahnya seraya berkata, "Kasihanilah kami di malam ini yang penuh berkah dengan bersedekah, atau memberikan makanan kepada orang miskin yang pahalanya ditujukan kepada kami, sebab kami sangat membutuhkan sedekah. Jika kalian bakhil, tidak mau bersedekah, maka ingatlah kepada kami dengan banyak membaca Fatihah di malam yang penuh berkah ini. Apakah ada salah satu di antara kalian yang masih ingat pengembaraan kami? Wahai orang-orang yang berdiam di rumah kami, wahai orang yang menikahi istri kami, wahai orang yang menempati luasnya gedung kami sekarang berada dalam kesempitan kubur. Wahai orang yang membagi harta kami, wahai orang yang masih ingat pengembaraan kami, buku kalian masih digelar. Tidak ada pakaian bagi mayit dalam kuburnya. Maka janganlah lupa pada kami dengan bersedekah dan doamu. Sesungguhnya kami masih membutuhkanmu." Kalau mayit itu mendapatkan sedekah dan doa dari keluarganya, maka ia akan kembali dengan penuh kegembiraan. Sebaliknya, jika ia tidak mendapatkan sedekah atau doa dari keluarganya, maka ia akan kembali dengan keadaan bersedih hati, sepertinya telah putus hubungan dengan keluarganya. Baik, sekian video tentang kisah-kisah ketika ruh orang yang sudah meninggal mendatangi rumah dan kuburan. Semoga dari video ini bisa kita jadikan pelajaran tentang pahala sedekah terhadap orang yang sudah meninggal. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.